Semoga pemerintah pusat untuk melihat kondisi yang ada di kampung Tanjung Raja Sakti, mudah-mudahan terrealisasi untuk pembangunan jalannya. Ini untuk listriknya juga belum masuk, listriknya. Oke, kita saat ini berada di Desa Tanjung Raja Sakti, yang mana Desa Tanjung Raja Sakti ini berada di daerah Blambangan Umpu, Waikanan, Kabupaten Waikanan. Dan di sini saya didampingi oleh aparat desa, Mas Doni ya? Mas Dandi. Mas Dandi. Nah, Mas Dandi ini sebagai aparat desa yang sekian lama sudah sini. Udah berapa tahun Mas ini? Dari 2019, Pak. Dari 2019. Jadi sekitar berapa tahun itu? 6 tahun. Udah 6 tahun. Yang mana Mas Dandi ini aparat desa yang sudah mendampingi desa yang sangat luar biasa, dengan akses yang minim, listrik belum masuk, sinyal belum ada, dan jalan juga masih rusak. Nah, monggo silahkan Mas Dandi disampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya Mas Dandi selama menjadi aparat desa ataupun pendamping desa yang ada di Desa Tanjung Raja Sakti ini. Silakan monggo Mas Dandi. Terima kasih Pak Budi. Iya. Teman-teman dari Ikatan Pendamping Pasien Indonesia, alhamdulillah kemarin dari Kampung Tanjung Raja Sakti berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Blambangan Umpu, ya, melaporkan untuk pasien kami yang menderita sakit tidak memiliki anus. Alhamdulillah sekarang Pak Budi dan teman-teman bisa nyampe sini untuk memfasilitasi, menjembatani, dan semoga nanti adik Humaira membaik dan sedia kala. Amin. Kemudian alhamdulillah Tanjung Raja Sakti ini sebagai ibu kota kecamatan Blambangan Umpu dari Kabupaten Waikanan. Iya. Kami memiliki 7 dusun, Pak. 7 dusun ya. 7 dusun. Untuk dusun 1, 2, dan 3 sampai 4 alhamdulillah walaupun hujan bisa dilewati. Iya. Kemudian untuk dusun 5, 6, dan 7 itu ada sekitar 280-an kakak, Pak. Ya, penghuni itu ya? Ya, penduduknya ada di sana 280-an kakak. Di sana akses jalannya itu jalan provinsi, Pak. Jalan provinsi. Cuman lumayan ekstrim, Pak, untuk jalannya. Ya. Sudah ada pembangunan tapi belum sampai dengan di dusun kami, dusun 5, 6, dan 7. Itu dulu ada pembangunan terakhir di tahun 2011. Tapi kampung berusaha untuk membangun itu juga melalui anggaran dana desa, Pak, jalan setapak yang mungkin bisa masih dalam ruang lingkup anggaran dana desa. Terus juga belum ada penerangan, Pak, jaringan listrik PLN. Kalau belum listrik, masuk. Sudah ada, tapi mereka menggunakan tenaga surya. Tenaga surya. Pakai panel-panel surya. Dulu juga pernah ada bantuan pembangkit listrik tenaga surya ada di dusun 5 kami. Dan sekarang sampai saat ini alhamdulillah belum ada untuk jaringan listrik yang masuk ke sini ya langsung ya. Jadi itu menjadi kendala untuk Tanjung Raja Sakti bisa berkembang lebih baik. Amin. Mohon bantuannya melalui Pak Budi beserta teman-teman IPPI. Supaya bisa masuk ya. Ini bisa masuk, Pak. Iya, listrik bisa masuk, sinyal bisa masuk. Bisa masuk. Telkomsel ini untuk Telkomsel bisa membuka jaringannya di daerah sini sehingga masyarakat di sini bisa terakomodir untuk internetnya, dan untuk anak-anak sekolah bisa belajar dengan baik, sehingga apapun juga itu, karena jaringan internet itu sangat penting. Karena untuk supaya bisa mobilitas ilmu di tempat ini, supaya bisa terakomodir oleh anak-anak yang bersekolah di desa sini. Mungkin itu aja ya Pak
Mas Dendi ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mengakomodir untuk bisa datang ke sini melihat kondisi desa sini supaya bisa akses jalan, listrik dan internet bisa dibangun di sini. Amin. Sehingga masyarakat sini bisa hidup sejahtera, nyaman dan aman. Kita sudah nyampe di rumahnya Ade Humairah. Ade Humairah itu di daerah Tanjung Raja Sakti, Belambangan Umpu, Waikanan. Yang mana ini daerahnya ini paling di dalam perkebunan karet dan kelapa sawit. Dan untuk saat ini kampung ini belum ada aliran listrik yang masuk ke sini. Jadi di sini sinyal pun tidak ada, listrik tidak ada. Untuk akses ke sini sangat luar biasa, jalannya luar biasa. Oke, kita langsung saja ke Ade Humairah. Ya, ini Mas apa nih? Dandi, Mas Dandi. Ya. Sebagai aparat desa di sini. Aparat desa di sini. Oke. Kalau kantor desanya di mana? Ada di Dusun 2, Bang. Oh, Dusun 2 sana. Lumayan sih dari sini. Agak jauh lagi ya? Iya. Ya. Oke, dengan Mas apa ini? Mulyadi, Pak. Mas Mulyadi. Iya. Mana ada Mairahnya? Oh, Masya Allah. Ini kakaknya? Berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Terus yang ini? Ini Kakaknya juga? Siapa namanya? Pinter? Hah? Luwika. Udah kelas berapa? Sekolahnya di mana? Jalan dari sini? pakai motor. Pakai motor? Kelas 4? SD. Iya. Ini ada Maira. Mau berobat ya? Iya. Saya juga punya anak satu dulu. Umuran pokoknya sekitar mau inilah 6 bulan. 1. Sama dengan Humairah. Tapi di sana ya memang akses ininya kan enak ya, ke rumah sakit, periksa gitu ya. Iya, jadi istilahnya ini. Nah, untuk kemarin berobat udah berapa kali? Kalau berobat itu nggak terhitung, Pak. Dari lahir dia, Pak. Dari lahir berobat terus. Iya. Ya, operasinya udah berapa kali? Sekitar 3 kali. 3 kali. Dokternya dokter siapa? Dokter Bini Rosan, SPBA. Bini Rosan di Abdul Muluk. Iya. Nah, selama di Abdul Muluk selama 3 kali operasi itu, yang kata dokternya itu untuk kesimpulan dia ini, gimana dia menyampaikannya itu? Ya, kalau tentang menyampaikan itu memang dia agak lama, Pak. Soalnya banyak proses. Proses, Yang kedua, dia itu ya istilahnya ini mau operasi. Ini mau operasi. Selanjutnya. Ini ada Mairo sini ya? Sini Mbak. Nah, kemarin kan udah dari bayi ini umur? Ini umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Nah, berarti udah 2 tahun berjalan ya berobatnya. Nah, ini kemarin informasinya pengen berobat. Tapi kenapa itu alasannya? Coba ceritain. Dengan alasan gini, Pak. Itu kan istilahnya jauh, Pak. Jauh. Yang pertama, yang kedua kita tentang biaya lah intinya nomor 1. Biaya. Dan jalan ke sana ke sininya. Mobilitas. Sana itu kan istilahnya ada BPJS. Iya. Walaupun entah kita pertama itu mandiri, entah kedua kita gimana nantinya istilahnya dari pihak aparat kampung kita nggak tahu gitu kan. Karena kita juga kan kalau mau menyampaikan ke aparat kampung istilahnya agal-agalan istilahnya itu kan. Kita kan ya sebagai warga kecil lah kita kan nggak bisa gitu kalau nggak penyimpulan dari RT, RK gitu kan. Baru ke Pak Lurah. Iya.
Jadi intinya mah kendalanya ini kenapa ini memang sudah waktunya dia berobat. Iya. Tapi biaya nggak punya. Biaya istilahnya untuk istilahnya mobilitas dari sini ke dari Tanjung Raja Sakti way kanan ke Bandar Lampung gitu. Nah, artinya secara pemeriksaan pengobatan itu sekali berobat berapa lama? Itu biasanya itu kan 1 minggu kita kan kalau perawatan plus operasi itu. Iya. Nanti ke depannya 1 minggu yang ke depan itu kita Kontrol. Habis itu nanti entah kelanjutan dokter mau disuruh kontrol lagi apa nanti berapa bulan ke depan kita suruh kontrol lagi kita kan belum tahu. Belum tahu. Jadi masih nunggu informasi dari dokter. Nah, selama pasca kemarin operasi sampai sekarang udah berapa lama? Kemarin kan operasi ya? Katanya. Ya, sekitar 8 bulanan apa? Udah 8 bulanan, ini baru mau mulai lagi. Iya, karena itu prosesnya itu kan agak sulit kata dokter. Agak sulit. Jadi ini berinisiatif atau ada kendala? Berinisiatif pengen operasi lagi, atau si Humairahnya ini ada kayak semodel keluhan, dia nangis, sakit, terus apa? Enggak ada. Karena memang inisiatif pengen udah waktunya. Oh gitu. Udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya. Oke. Terus sudah ada jadwalnya, karena memang kendala nggak ada biaya, jadi masih ibaratnya bingung gitu ya. Iya. Akhirnya lapor ke Mbak Pera ke sini gitu ya. Kita sebagai warga kecil, Pak. Oh gitu. Ke kampung, baru ke kampung ke Mbak Pera. Iya. Ya memang itu jalurnya. Kalau toh memang ada hal yang masalah kendala kesehatan, kendala mau berobat, ya nanti diinformasikan ke kampung. Ke kampung itu sebetulnya bukan hanya kampung gitu, bukan. Artinya gini, nanti konsepnya itu pertama ya mungkin ke RT ya, terus ke RT, terus ke kepala lingkungan ke bagian kasih apa gitu ya, terus ke kasih apa, terus ke Pak Lurah mungkin kan. Tapi itu nggak bisa istilahnya kita berhenti. Artinya gini, kita itu lapor itu kita harus ngikut gitu loh. Jadi jangan kita udah lapor ke Pak RT biar Pak RT lapor ke Lurah gitu, jangan. Jadi Pak RT ayo kita lapor ke Pak Lurah tapi didampingi dengan Pak RT gitu ya. Nah, itu yang benar gitu ya. Kadang yang nggak terrespon itu ada warga lapor ke RT. Sudah itu warganya tuh balik lagi ke rumah. RT-nya lupa. Nah itu kadang suka tidak terinformasi gitu ya. Ya mungkin kalau nanti suatu ketika ada warga itu ya warganya harus proaktif. Jadi ke RT dulu, Pak RT nanti kita ngadep Pak Lurah yuk. Nah itu ke sana Pak Lurah. Nah nanti Pak Lurah kan istilahnya menyampaikan ke TKSK gitu ya, ke dinas sosial atau kemana kan gitu ya. Nah biar supaya informasinya itu terupdate gitu ya. Ya mungkin yaitu kedatangan Pak Budi ke sini pengen membantu Mas apa tadi tuh? Mas Mulyadi. Iya, dengan bahasa apa nih, Mbak? Mbak Rodia. Nah, datang ke sini pengen bantu Mas Mulyadi sekeluarga untuk bisa memfasilitasi Ade Humairah supaya bisa berobat. Nah, nanti dari sini ke sana berobat. Nah, selama di sana biasanya itu di mana tinggalnya dari rumah sakit waktu sampai kontrol? Itu di depan Korem itu, Pak. Depan Korem. Ya, yang buntu itu. Itu kalau di sana berapa hari? Ya, nggak mesti, Pak. Nggak mesti. Nah, tapi di sana cuman hanya tempat tinggal aja ya, tempat tidur aja ya. Kalau semodel kayak antar jemput sana sini mah enggak ya. Oh, jadi itulah yang menjadi kendalanya ya. Karena semuanya itu kan butuh kendaraan ya. Kendaraannya butuh bensin ya. Iya. Karena jauh Pak jalannya. Jauh. Iya. Iya. Hampir perbatasan Oku. Udah iya betul. Lampung, Oke. Sana. Jadi kilirnya iya. Kemarin kalau informasi habis berapa sekali berangkat? Kalau orang dua itu biasanya 240. 240 sekali berangkat. Sekali berangkat, belum kita pulangnya. Pulangnya 500-an. Ya, itulah belum makan di jalan. Belum makan di jalan.
Nah, totalnya berapa tuh sekali berangkat itu? Nggak mesti lah, Pak. Hah? Nggak mesti. Ya, berapa kira-kira nih? Ya siapa tahu kan gitu ya. Itu kan kita ini kuasa Allah ingin apa ibaratnya keluarga ini ingin memperjuangkan anaknya supaya bisa sembuh, supaya bisa berobat. Semoga banyak orang-orang baik di luar sana yang bersimpati kan gitu ya. Karena itu perjuangan seorang tua itu ya memang wajib. Tapi ya sangat luar biasa memang harus kita kita lakukan seperti itu. Jadi ya kedatangan Pak Budi sini, Pak Budi ini sebetulnya ya bukan merasa mampu, bukan gitu, bukan merasa bisa, bukan. Pak Budi ini hanya sekedar ingin memfasilitasi, membantu supaya ada kesulitan masyarakat dimanapun bisa untuk berobat, bisa untuk ke rumah sakit sehingga tidak terbebani biaya kan gitu ya. Ya terus terang aja Pak Budi ya dari Ikatan Pendamping Pasien Indonesia ini dari Bandar Lampung, alhamdulillah Pak Budi diberikan kepercayaan nih sama wali kotanya. Wali kotanya Pak Budi mah sayang banget ini sama Pak Budinya. Ya, subhanallah ini iya bisa ke kabupaten, bisa jemput warga kabupaten ke sini untuk bisa berobat. Nah, terus terang aja artinya mudah-mudahan kita dikasih kemudahan ya. Nah, untuk mewakili aparat desa, monggo silahkan kalau misalnya ada warga yang tidak mampu dan memang darurat, bisa menghubungi Pak Budinya, bisa menghubungi dari TKSK yang sebagai penjembat lah ya, sehingga warganya bisa terbantu. Insya Allah kalau di Bandar Lampung, kalau itu ada laporan, semuanya gratis, nggak ada biaya. Misalnya di rumah singgah, kalau rumah singgah di Provinsi Lampung itu ada rumah singgah di situ tidur, makan, diantar ke rumah sakit itu nggak perlu harus ngongkos, ada mobil antar jemputnya dari rumah singgah ke rumah sakit Abdul Muluk. Insya Allah kalau untuk Kemairah ini susunya apa ini susunya? S26. Terus pampasnya? Mame Popo. Ukuran berapa? Ukuran M. Insya Allah kalau itu mah banyak di tempat Pak Budi. Iya. Pak Budi ngurusin anak 30 anak loh yang kecil-kecil kayak gini. Iya. Terima kasih. Iya. Ya. Nanti udah sebagian anak Pak Budi ya Mairah ya. Iya. Insya Allah lah mudah-mudahan kasih cepat sehat ya. Ya mungkin itu aja penyampaian Pak Budi. Semoga ibaratnya bisa terbantu untuk lupa siapa nih? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ya, mudah-mudahan semangat ya. Iya, kalau hari-hari kerja apa? Cuman kita beres Pak, beres karet. Beres karet. Punya sendiri? Punya orang. Punya orang? Ya, sambil punya orang. Oh, sambil punya orang gitu. Jadi kalau bangun rumah ini udah berapa lama? Lama ini Pak, sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Yes, mudah-mudahan nanti pemerintah pusat Provinsi Lampung bisa mendengar ya. Bisa Pak Budi menyampaikan. Ini di sini belum ada listrik. Ya, belum ada apa lagi, Mas? kita, Pak. Belum ada akses. Aksesnya itu Pak. Iya. Yang Nggak ada sinyal. Iya. Mau pengen online juga susah di sini anak-anak sekolahnya. Kayak mana mau pengen jadi belajar mandiri. Sekolahnya satap di sini, Pak. Kalau saat ini ya satu atap ya. Nah itu sekolahannya juga. Oke, nanti bisa disampaikan bisa nyampe ke pemerintah pusat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting kita minta bantu aja Pak. Iya. Rakyat yang gini kita tuh kan. Insya Allah. Pak. Iya. Gitu. Kan proposal itu terus kita yang iya. Ya udah itu sekian dari Pak Budinya.